Malam itu hujan baru saja reda. Jalanan di pinggir kota Bandung masih basah, lampu jalan memantulkan cahaya kuning pukat di atas genangan. Di rumah peta kecil di gang sempit, Sari sedang membereskan sisa-sisa panci dan wajan setelah seharian berjualan nasi rames. Tangannya masih bau bawang goreng, rambutnya lepek karena asap dapur. Ia menarik napas panjang bersyukur meski tubuh letih, setidaknya dagangan hari itu laku. Tiba-tiba listrik padam. Seluruh gang mendadak tenggelam dalam kegelapan pekat. Suara kipas angin berhenti, kulkas mendengung lalu mati dan televisi tetangga mendadak bongkam. Sari kaget sejenak lalu meraba dinding mencari lilin. Ia tahu dalam situasi seperti ini anaknya bisa bereaksi keras. Arka panggilnya pelan. Di sudut ruangan Boka 9 tahun itu duduk kaku di kursi kayu kecil. Matanya menatap kosong, tubuhnya sedikit bergoyang ke depan dan ke belakang seolah menolak perubahan tiba-tiba di sekitarnya. Arka adalah anak dengan spektrum autisme. Sehari-hari ia jarang bicara namun peka terhadap suara. Setiap kali mendengar gesekan sendok dengan piring logam, ia bisa menutup telinga, keras-keras wajahnya meringis seperti tertusuk jarum. Tapi di balik sensitivitas itu Arka punya kebiasaan unik, ia sangat suka menggetuk permukaan kayu. Baginya bunyi tok-tok lembut dari kayu adalah bahasa aman irama yang menenangkan. Dan benar saja di tengah kegelapan malam itu Arka mulai menggerakkan jarinya. Pelan tapi teratur ia menggetuk permukaan meja makan dari jati tua peninggalan nenek. Tok-tok-tok dengan pola 3 kali, jeda sebentar lalu 3 kali lagi. Sari terdiam. Bukan hanya ia, seluruh ruangan seakan menahan napas. Suara ketukan kayu itu merambat di udara membentuk ritme aneh tapi menenangkan. Aneh sekali, di tengah panik listrik padam, irama itu justru mengisi kekosongan. Jantung Sari yang tadinya berdegup cepat mulai melambat. Ia menyadari dirinya secara tak sadar mengikuti ritme tersebut, menarik napas ketika ketukan berhenti, menghembuskannya ketika ketukan kembali datang. Tok-tok-tok, seakan-akan ketukan itu menjadi komando. Di kamar sebelah ibu Sari yang sudah renta terbangun. Ia biasanya sulit tidur tanpa lampu menyala. Namun malam itu alih-alih mengeluh ia hanya bergumam lirih aneh, ya irama itu bikin tenang. Sari tersenyum samar dalam gelap. Ia menyalakan lilin, cahayanya bergetar menerangi wajah Arka. Boka itu tak melihat sekeliling, hanya fokus pada ketukannya, tapi ada sesuatu yang berbeda, wajahnya tampak damai. Tidak ada jeritan, tidak ada tangisan, tidak ada tubuh yang membentur-bentur dinding seperti biasanya jika listrik padam mendadak. Dalam hati Sari berbisik, apakah ini sebuah tanda? Beberapa menit kemudian suara dari luar rumah terdengar. Beberapa tetangga menggerutu, adu plan lagi gelap semua, ada yang menyalakan obor darurat, ada yang ribut mencari korek. Namun di rumah Sari suasana seakan berbeda. Lilin kecil di meja kukup dan ketukan Arka terus memimpin ritme napas semua orang di dalam rumah. Sari mendekat mengelus pundak anaknya. Arka, ibu di sini, ukapnya lembut. Arka tidak menjawab, tetapi ia berhenti sejenak, menoleh sekilas lalu kembali menggetuk. Kali ini ritmenya lebih pelan, seakan menyesuaikan dengan napas ibunya. Air mata hangat menetes di pipi Sari. Ia tidak tahu kenapa peristiwa kecil itu membuat dadanya sesak namun juga lapang sekaligus. Dalam kegelapan total hanya ada cahaya lilin, suara hujan yang jauh dan ketukan kayu yang menenangkan. Bagi orang lain itu mungkin hal sepele. Tapi bagi Sari itu adalah momen pertama kali ia merasa anaknya bisa memimpin, bukan hanya menjadi beban. Ketika listrik menyala kembali 1 jam kemudian, suara kipas angin berdengung lagi, lampu neon berkelip-kelip sebelum stabil. Namun anehnya semua orang di rumah itu tidak langsung lega. Justru ada perasaan sayang pada momen gelap tadi, seakan mereka baru saja berbagi rahasia kecil yang tidak bisa dijelaskan. Arka berhenti menggetuk. Ia menatap lampu yang terang dengan ekspresi kaku sedikit cemberut. Sari buru-buru mematikan saklar, meninggalkan hanya lilin. Ia ingin memperpanjang rasa damai yang baru saja lahir. Malam ini berbeda, gumamnya. Ia menoleh ke ibunya yang mengangguk pelan. Dalam hati Sari berdoa sederhana, bukan doa panjang seperti di gereja, tapi doa seorang ibu yang lelah. Tuhan, kalau ini memang jalanmu, tolong beri kami kekuatan. Biar suara kecil ini bisa jadi berkat, bukan gangguan. Sejak malam itu Sari mulai melihat ketukan Arka dengan cara berbeda. Bukan sekadar kebiasaan aneh yang sering membuat orang lain risih, melainkan sebuah bahasa. Bahasa kayu, bahasa yang mungkin hanya dimengerti oleh mereka yang mau diam dan mendengarkan. Dan tanpa disadari malam gelap itu hanyalah awal. Sebab besok hari dunia luar akan kembali keras, penuh omongan tetangga, penuh aturan kontrakan, penuh tatapan aneh dari pelanggan. Tetapi untuk sesaat Sari merasa siap, karena ia tahu di balik keheningan ada ketukan kecil yang bisa menuntun napas siapapun, bahkan napasnya sendiri. Pagi hari di gang kecil itu selalu riuh. Motor-motor menderu lewat, penjual sayur berteriak menawarkan bayam segar, tahu dan tempe. Anak-anak sekolah berlarian dengan seragam putih biru, rambut mereka masih basah disisir minyak wangi murahan.
Di tengah semua hiruk pikuk itu warung sederhana milik Sari berdiri di pojok gang hanya beralas semen dengan atap seng. Meja kayu panjang diletakkan di luar ditutupi taplak plastik bermotif bongga yang warnanya sudah pudar. Sari membuka warungnya setiap pukul 10 pagi. Ia menjual nasi rames dengan lauk sederhana, sayur asem, ayam goreng, sambal terasi, tempe orek. Kadang ada pelanggan tetap dari pekerja bengkel dekat gang, kadang mahasiswa kos-kosan yang kehabisan uang lebih memilih makan murah di warungnya. Namun ada satu hal yang membuat warung itu berbeda Arka. Bocah 9 tahun itu duduk di kursi kayu kecil di dekat pintu. Tangannya hampir tak pernah diam, ia selalu membawa sepotong kayu kecil bekas potongan papan dari tukang kayu tetangga yang ia ketuk-ketukkan perlahan. Tok tok tok, ritmenya kadang cepat kadang lambat tapi selalu ada. Bagi Sari suara itu sudah seperti musik latar. Ia bisa menakar waktu goreng ayam hingga kering dengan mendengar ketukan Arka. Bisa menenangkan hati yang gusar hanya dengan mendengar pola 3 kali ketukan lalu jeda sebentar. Namun bagi sebagian tetangga suara itu dianggap mengganggu. Bu Sari anaknya kenapa sih selalu tok-tok gitu kayak genderang perang, seletuk seorang ibu muda yang mampir membeli lauk. Ia menutup telinganya sebentar lalu terkekeh seolah ucapan itu hanya gurauan. Sari tersenyum kaku. Namanya anak bu, itu cara dia menenangkan diri. Tetapi dalam hati ia perih. Ia tahu orang-orang sering membicarakan Arka di belakang. Anak aneh begitu kata mereka. Bahkan ada yang menuduh bahwa suara ketukan itu membuat suasana makan jadi tidak nyaman. Suatu siang ketika matahari tepat di atas kepala, suara sendok dan piring beradu terdengar nyaring di warung. Arka langsung menutup telinganya, wajahnya tegang. Ia menggeliat hampir menangis. Sari buru-buru menyingkirkan piring logam dan mengganti dengan piring plastik untuk pelanggan. Maaf ya mas, pakai piring ini aja. Anak saya sensitif kalau dengar bunyi logam, jelas Sari, suaranya penuh harap dimengerti. Pelanggan itu hanya mengangguk data lalu makan tanpa bicara. Namun di meja sebelah 2 remaja yang sedang makan mulai berbisik keras. Kasihan banget ya ibunya, kapek sendiri. Ia anaknya kayak gitu, gimana mau normal, setiap kata menangkap di dada Sari. Tapi ia pura-pura tidak dengar, tetap melayani dengan senyum tipis. Dalam hati ia menenangkan diri, Tuhan beri aku sabar. Anak ini bukan aib, anak ini hadiah. Sore itu ketika dagangan hampir habis, datanglah seorang tetangga Pak Darto, pemilik kontrakan tempat warung itu berdiri. Tubuhnya tambun, wajahnya selalu serius. Bu Sari, suaranya berat, saya dapat laporan dari beberapa orang. Katanya warung ibu terlalu berisik. Anak ibu itu bikin pelanggan nenggak beta. Kalau begini terus saya khawatir kontrakannya harus dipertimbangkan lagi. Kata-kata itu seperti palu jatuh menghantam lantai. Sari terdiam, tangan gemetar memegang sendok sayur. Pak tolong mengerti. Arka nggak bisa diam, itu bagian dari kondisinya. Pak Darto hanya menghela napas. Saya ngerti bu, tapi tetangga juga punya hak tenang. Saya kasih waktu sebulan. Kalau masih begini mungkin ibu harus cari tempat lain. Setelah pria itu pergi, Sari duduk lemas di bangku. Matanya panas tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh di depan Arka. Bocah itu tetap menggetuk papan kecilnya, tak paham apa yang baru saja terjadi. Malam harinya Sari duduk sendirian di dapur. Lilin kecil menyala meski listrik sudah ada. Ia lebih suka suasana redup itu, membuat hatinya sedikit tenteram. Ya Allah, ia berdoa pelan. Kalau memang engkau beri aku anak seperti ini berarti engkau percaya aku bisa menjaganya. Tapi aku lelah Tuhan, aku takut kehilangan tempat usaha, aku takut tidak bisa memberi makan dia. Tolong beri aku tanda bahwa aku tidak sendiri. Air matanya akhirnya tumpah. Ia memeluk papan kecil milik Arka, merasakan bekas ketukan di permukaannya. Tok tok tok, suara gema itu masih hidup menenangkannya. Keesokan paginya sebelum membuka warung, Sari berjalan ke pasar untuk belanja bahan. Arka ikut duduk di boncengan motor tua mereka. Di pasar Arka menutup telinganya setiap kali mendengar suara besi dipukul tukang daging atau panci jatuh. Sari berusaha menenangkan dengan cara lama memegang tangannya erat, memberi kode lewat ketukan ringan di telapak tangan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seorang pemuda berjaket hijau membawa papan pengumuman komunitas relawan memperhatikan mereka. Ia tersenyum hangat lalu mendekat. Bu maaf, tadi saya lihat anak ibu suka menggetuk-getuk kayu, ya tanyanya ramah. Sari sedikit curiga, takut mendapat komentar lagi. Ia kenapa perkenalkan, saya Fajar, relawan dari komunitas anak berkebutuhan khusus. Saya sering lihat anak-anak autis punya cara unik untuk menenangkan diri. Kalau boleh nanti saya jelaskan satu metode sederhana mungkin bisa membantu, ujarnya tulus. Mata Sari melebar. Ada sekerka harapan di sana, seolah doanya semalam dijawab. Malam itu ketika semua sudah sepi, Sari menatap Arka yang sedang asyik menggetuk meja. Di telinganya masih terngiang kata-kata Pak Darto, ancaman kehilangan kontrakan. Tapi di hatinya ada pula suara baru, suara pemuda relawan yang menjanjikan cara berbeda. Ia memandang lilin di atas meja, menghela napas. Mungkin ini awal jawaban doa. Tuhan, jangan biarkan aku menyerah.
Dan ketukan arka sekali lagi menjadi musik pengantar doa itu. Hari itu matahari Bandung terasa lebih terik dari biasanya. Jalan di gang kecil berdebu dan suara knalpot motor bersahut-sahutan. Di warung sari pelanggan mulai berdatangan menjelang siang. Aroma sayur asem menggepul bercampur bau sambal yang baru diulek. Arka duduk di kursi kayu kecil, papan monggil di tangannya terus berbunyi. Tok tok tok, ritmenya tenang konsisten. Bagi Sari itu adalah suara biasa. Tapi bagi pelanggan baru suara itu seperti bunyi aneh yang merusak suasana makan. Bu anak ibu selalu begitu, ya, tanya seorang pria berjas sederhana, wajahnya agak masam. Saya jadi susah konsentrasi makan. Sari tersenyum kikuk. Maaf pak, dia memang begitu sejak kecil. Saya coba tenangkan tapi pria itu mendengus. Ia berdiri meninggalkan piring setengah penuh. Lain kali kalau masih begini saya nggak akan balik. Ukapan itu menusuk hati Sari lebih dalam daripada pisau dapur yang tumpul. Ia menatap Arka yang tidak sadar apapun masih menggetuk kayu dengan damai. Sore harinya ketika warung sepi, 3 ibu-ibu dari lingkungan sekitar datang menghampiri. Mereka duduk tanpa membeli, hanya menatap penuh rasa ingin tahu. Bu Sari salah satunya membuka suara, kami ini tetangga. Kami sering dengar laporan dari orang yang makan di sini. Katanya warung ibu terlalu ribut, enggak nyaman. Anak ibu itu ya bikin orang ilfeel. Sari tersekat, maksudnya ya tolonglah. Kalau bisa anaknya jangan di sini terus. Kan bisa dititip di rumah aja. Air muka Sari memerah. Maaf bu, Arka enggak bisa sendiri. Dia harus sama saya. Lagi pula warung ini satu-satunya tempat saya bisa cari nafkah. Ibu-ibu itu saling pandang lalu berdiri. Kalau begitu jangan salahkan kalau nanti ada yang lapor ke Rota atau ke Pak Darto. Kami cuma kasih tahu dulu. Mereka pergi meninggalkan Sari dengan hati bergetar. Malamnya ketika warung sudah ditutup, suara ketukan Arka terdengar makin keras di telinga Sari. Bukan karena volume berubah tapi karena pikirannya penuh tekanan. Setiap tok terasa seperti palu menggantam kepalanya. Kenapa orang-orang enggak bisa lihat ini? Karena dia bertahan, bisiknya sendiri. Ia menatap wajah polos anaknya yang begitu damai. Dalam hati ia merasa marah sekaligus rapuh. Doa sederhana melongkur dari bibirnya, Tuhan jangan biarkan aku kalah. Kalau ini memang jalanmu, tunjukkan bahwa ketukan kecil ini bisa jadi berkat bukan kutukan. Beberapa hari kemudian laporan resmi benar-benar datang. Artis setempat memanggil Sari ke balai warga. Suasana panas yang itu menambah tegang pertemuan. Bu Sari kata Pakret dengan nada tegas, kami menerima keluhan. Katanya warung ibu mengganggu kenyamanan warga. Bukan hanya suara tapi juga suasana yang dianggap aneh. Banyak yang nggak mau lewat sini lagi. Sari menunduk tangan gemetar. Pak, saya cuma seorang ibu. Saya harus jualan untuk makan. Anak saya memang berbeda tapi dia bukan masalah. Dia cuma butuh diterima. Sejenak ruangan hening. Lalu seorang bapak tua nyeletuk, kami paham bu. Tapi kalau orang-orang nggak beta, siapa yang rugi? Lingkungan juga kena. Kata-kata itu seperti pagar besi yang menutup jalan. Setelah rapat Sari pulang dengan mata sembab. Arka menyambut dengan senyum kecilnya, langsung menyerahkan papan kayu monggil yang selalu ia bawa. Tok tok tok, suara itu kali ini terasa seperti bisikan harapan. Meski dunia menolak, meski lidah orang-orang lebih tajam daripada pisau, Arka tetap ada. Dan dalam denting kayu itulah Sari menemukan sedikit keberanian. Namun di balik semua itu, bayangan ancaman Pak Darto masih menunggu. Kontrakan bisa hilang, warung bisa tutup, dan kehidupannya bisa runtuh. Malam itu sebelum tidur, Sari kembali menatap lilin kecil yang berkedip di meja. Ia memeluk Arka yang sudah lelap, tubuh monggil itu terasa hangat di dadanya. Arka, bisiknya, kalau orang lain nggak mengerti, ibu akan tetap di sini. Kita akan cari cara. Kita akan temukan jalan meski semua pintu ditutup. Dan di keheningan malam, ketukan kayu terakhir sebelum Arka tertidur terdengar seperti janji kecil. Janji bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, meski penuh duri ada sesuatu yang lebih besar menunggu di ujung jalan. Sejak panggilan di balai warga itu, hati Sari tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali membuka warung, ia merasa ada mata yang mengawasi. Senyum para tetangga kini tampak hambar, obrolan kecil yang biasanya terdengar akrab kini lebih sering diwarnai bisikan. Di benaknya satu kalimat Pak Darto terus bergema, saya kasih waktu sebulan. Kalau masih begini ibu harus cari tempat lain. Seolah bayangkan jam pasir besar menggantung di atas kepalanya, butir demi butir pasir jatuh perlahan mendekati garis akhir. Pagi itu pelanggan mulai memenuhi bangku kayu di warung. Udara Bandung terasa panas, kipas angin berputar pelan seolah malas. Di tengah riuh suara sendok beradu dengan piring, Arka tetap dengan kebiasaannya, tok tok tok. Seorang pelanggan baru, seorang karyawan kantoran mendengus keras. Bu, saya jadi pusing dengar suara itu. Bisa enggak anaknya berhenti dulu? Nada suaranya membuat semua orang menoleh. Sari merasakan pipinya memanas. Ia menoleh pada Arka yang sama sekali tidak sadar sedang jadi pusat perhatian. Dengan hati berat Sari mendekat. Ia berjongkok di samping kursi kecil, anaknya menahan napas.
Arka bisiknya berhenti ya. Jangan ketuk-ketuk lagi. Tangannya mencoba meraih papan kayu yang sedang diketuk Arka. Dan saat itulah badai meledak. Arka menjerit suara nyaring memeka ruangan. Tangannya meronta papan kayu diremas sekuat tenaga. Tubuh kecilnya menggeliat menendang kursi hingga terjungkal. Suara tangis bercampur jeritan membuat beberapa pelanggan kaget dan mundur. Ya ampun, bukan apa jadi begini, teriak seorang ibu muda. Arka jatuh ke lantai menggungkang tubuhnya keras-keras, tangannya menutup telinga rapat. Nafasnya tersengal, wajahnya merah padam. Suara jeritannya menusuk membuat bulu kuduk merinding. Sari panik. Ia mencoba memeluk anaknya tapi Arka mendorong menolak kontak. Ia menangis, tubuhnya gemetar hebat seakan seluruh dunia runtuh menimpanya. Pelanggan berhamburan pergi. Ada yang menggeleng, ada yang menggumpat pelan. Aneh sekali anak ini, Sari merasa dunia berputar. Kepalanya pusing, matanya kabur oleh air mata. Apa aku sudah jadi ibu yang salah, batinnya menjerit. Butuh hampir 20 menit sampai tanggisan Arka mereda. Ia terkulai di lantai, wajahnya basah, keringat darah naik turun cepat. Sari terduduk di sampingnya, tubuhnya lemas, tangan bergetar. Maafkan ibu nak, ibu cuma ingin kamu diterima, bisiknya nyaris tak terdengar. Hari itu warung tutup lebih cepat. Sari tak sanggup lagi berdiri. Malamnya ia duduk di dapur dengan wajah kosong. Lilin kecil kembali menyala menjadi satu-satunya cahaya di ruangan. Papan kayu milik Arka tergeletak di meja. Sari menatapnya lama, bimbang antara benci dan rindu. Benda sederhana itu adalah sumber masalah sekaligus sumber ketenangan. Ia menghela napas panjang. Kalau aku buang ini, apa hidup jadi lebih mudah? Tapi kalau aku buang, siapa yang menenangkan dia? Pertanyaan itu menggantung di udara tanpa jawaban. Keesokan harinya ketika Sari masih membereskan panci, terdengar suara ketukan pintu. Ia membuka dan menemukan Fajar, pemuda relawan yang pernah menawarinya bantuan di pasar. Assalamualaikum bu, maaf mengganggu. Boleh saya masuk sebentar? Sari ragu tapi akhirnya mengangguk. Fajar duduk di kursi kayu, matanya ramah menatap Arka yang duduk di pojok ruangan sibuk menggetuk papan kecilnya. Saya dengar kemarin ada kejadian di warung, kata Fajar hati-hati. Ibu terlihat sangat lelah. Air mata langsung menitik dari mata Sari. Saya coba hentikan dia tapi malah makin parah. Orang-orang makin gak suka. Saya takut kehilangan warung ini. Fajar mengangguk pelan. Bu anak, seperti Arka tidak bisa dipaksa berhenti begitu saja. Ketukan itu bukan kebiasaan kosong. Itu sinyal. Itu cara dia bilang aku aman. Kalau diambil dunia sekitarnya jadi kakao. Sari menatapnya tersenggang. Sinyal iya. Dan kita bisa bantu dia mengubah sinyal itu, bukan menghapusnya. Ada teknik sederhana. Letakkan benda netral, misalnya balok kayu kecil di tengah. Biar dia pindahkan ketukan ke situ. Jadi bukan meja, bukan lantai, tapi satu titik khusus. Lama-lama orang-orang akan terbiasa. Ungkapan itu seperti cahaya kecil menembus kabut tebal. Sari menarik napas panjang. Kalau benar bisa begitu, mungkin ini harapan pertama saya dengar. Fajar tersenyum. Saya akan bantu. Tidak ada anak yang aneh bu. Hanya dunia yang sering tidak mau mendengarkan bahasanya. Sari terdiam, hatinya bergetar. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam seperti doa yang dijawab lewat mulut orang asing. Sore itu mereka mencoba pertama kali. Fajar meletakkan sebuah balok kayu kecil di meja. Ia menunjuknya pada Arka lalu menepuk tangannya pelan. Di sini Arka. Tok tok tok. Arka menoleh, matanya sedikit bingung. Ia menggetuk meja sekali lalu berhenti. Perlahan tangannya berpindah ke balok kayu. Tok tok tok. Suara itu terdengar lebih lembut, lebih terarah. Sari menutup mulutnya menahan tangis. Untuk pertama kalinya ia melihat kemungkinan baru. Ketukan yang dulu dianggap gangguan kini bisa menjadi tanda aman. Dan di saat senja jatuh, cahaya jingga masuk dari jendela. Ketukan kecil itu terdengar seperti janji bahwa badai bisa reda jika ada yang mau menggulurkan tangan. Hari itu udara di gang sempit terasa lebih panas dari biasanya. Sejak pagi Sari sudah merasa gelisah. Ada kabar bahwa tim pengawas keamanan Panggan dari kecamatan akan berkeliling memeriksa warung-warung kecil. Itu berarti setiap detail warungnya akan diperhatikan, kebersihan, izin hingga suasana. Di satu sisi ia ingin warungnya terlihat sempurna. Tapi di sisi lain pikirannya terus tertuju pada Arka. Bagaimana kalau dia tiba-tiba tantrum? Bagaimana kalau ketukannya dianggap gangguan lagi? Fajar sempat menenangkan malam sebelumnya. Bu ingat, jangan dilarang. Kalau Arka mulai rasa, tarik napas 10 kali, letakkan balok kayu di tengah lalu ukapkan 3 kata sederhana, ibu di sini. Itu sinyal yang akan menenangkannya. Sari mencoba menghafal langkah itu seperti doa baru. Namun jantungnya tetap berdegup tak karuan. Menjelang siang warung cukup ramai. Beberapa pelanggan tetap sedang makan dengan santai. Arka duduk di kursi kecilnya menggetuk balok kayu yang sudah dilapisi kain tipis agar lebih lembut suaranya. Tok tok tok. Suara itu kini terdengar seperti metronom yang stabil. Tiba-tiba 3 orang berseragam kokelat muda memasuki warung. Salah satunya membawa clipboard, yang lain memegang kamera dokumentasi. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim pengawas Panggan. Selamat siang bu.
Kami akan memeriksa kebersihan dan prosedur warung ibu, ya kata salah seorang dengan nada resmi. Sari mengangguk sepatanggan dingin karena gugup. Silakan Pak. Petugas mulai memeriksa dapur kecil di belakang. Mereka mencatat, memotret dan menanyakan hal-hal detail sumber air, penyimpanan bahan, cara penggolahan. Sari berusaha menjawab dengan suara stabil meski keringat dingin membasahi pelipis. Di saat bersamaan sesuatu lain terjadi di luar warung. Seorang tetangga yang dikenal suka mencari sensasi Bu Wati berdiri dengan ponsel terangkat tinggi. Ia melakukan live stream di media sosial. Lihat nih warung kecil yang katanya bikin ribut itu lagi diperiksa. Kita buktikan bener nggak sesuai aturan. Dan dengerin juga suara ketukan aneh anaknya, ukapnya sambil menyorot kamera ke arah Arka. Beberapa pelanggan Sarah sedang direkam wajah mereka kikuk. Sari melihat sekilas darahnya berdesir. Kenapa harus sekarang, dan benar saja suara ramai dari luar dan ketegangan di dalam membuat Arka gelisah. Ia mulai menggetuk lebih cepat, napasnya memburu. Tangannya hampir berpindah ke meja, matanya melebar dengan kemas. Tok 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 tok, ritme kakao itu membuat beberapa orang kaget. Petugas menoleh. Kamera ponsel Bu Wati menyorot tepat ke arah boka itu. Sari merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ini saatnya saat yang paling ia takutkan. Ingat Bu 10, tarikan napas. Suara Fajar terngiang di kepalanya. Ia berdiri tegak menutup mata sejenak. 1, 2, 3, napas masuk, napas keluar. Hingga 10. Lalu ia mengambil balok kayu kecil yang sudah ia siapkan, meletakkannya di tengah meja dengan perlahan. Cahaya matahari sore masuk melalui celah atap seng menggenai balok itu seperti sorotan spotlight kecil. Sari mendekat menatap mata anaknya dengan penuh keteguhan. Arka ukapnya dengan suara lembut tapi mantap, ibu di sini. 3 kata sederhana. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Arka menatap ibunya, matanya bergetar. Tangannya yang tadi hendak menghantam meja berhenti di udara. Ia menoleh ke balok kayu di tengah. Perlahan ia memindahkan tangannya lalu menggetuknya. Tok tok tok. Ritmenya kembali stabil. Suara yang tadinya kakao kini jadi teratur lagi. Semua orang tertegun. Petugas yang memegang kamera bahkan menurunkan alatnya seolah menyaksikan sesuatu yang tak biasa. Pelanggan menatap dengan kagum. Bahkan Bu Wati yang sedang live stream tak sengaja beruka pekok bisa langsung tenang, suaranya terdengar bingung bukan lagi menggejek. Sari merasakan matanya panas, tapi bukan karena takut melainkan haru. Untuk pertama kalinya ia tidak merasa malu, justru bangga. Ini sinyal aman, dia jelas Sari dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Kalau ketukannya terara berarti dia tenang. Dan saya pun bisa tenang. Sejenak tidak ada yang bicara. Hanya suara ketukan lembut dari balok kayu yang mengisi udara seperti doa yang diperdengarkan lewat irama. Petugas panggan saling pandang lalu salah satu tersenyum kecil. Baik Bu, dari sisi kebersihan warung ini cukup layak. Tidak ada pelanggaran berat. Justru saya lihat ada ketertiban yang unik. Terus pertahankannya. Sari hampir tak percaya. Ia mengangguk dalam seperti baru saja lolos dari lubang jarum. Di luar komentar live stream yang ditayangkan, Bu Wati justru berubah arah. Hebat anaknya bisa begitu. Kok malah keren, ya bisa jadi ciri khas warung. Salut sama ibunya, sabar banget. Bu Wati menutup siarannya dengan wajah kikuk lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah tim pengawas pergi, pelanggan kembali makan. Suasana warung tenang, hanya ada suara sendok, percakapan ringan dan ketukan lembut Arka di balok kayu. Sari duduk di kursinya menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras, namun kali ini bukan karena malu atau takut melainkan karena lega dan bahagia. Ia berbisik lirih hampir seperti doa, terima kasih Tuhan. Aku mengerti sekarang ketukan ini bukan beban. Ini anugerah kecilmu. Arka menoleh seakan merespon doa itu. Ia menggetuk 3 kali, berhenti lalu 3 kali lagi. Pola yang pernah ia lakukan di malam listrik padam. Sari tersenyum di balik air mata. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ketika senja tiba, warung itu masih berdiri dengan cahaya hangat. Bukan hanya dari lampu neon kecil tapi juga dari ritme kayu sederhana yang kini menjadi tanda di tempat kecil ini ada cinta, ada kesabaran dan ada mukjizat kecil yang tak semua orang bisa melihat. Beberapa hari setelah pemeriksaan panggan, suasana warung kecil itu terasa berbeda. Bukan lagi penuh bisikan sinis melainkan ada rasa ingin tahu yang bercampur hormat. Orang-orang mulai datang bukan hanya untuk makan tapi juga untuk menyaksikan bagaimana Arka menggetuk balok kayunya dengan ritme damai. Pagi itu sinar matahari Bandung menembus celah atap seng membuat lantai semen berkilau. Sari menata lauk di etalase sederhana, ayam goreng yang baru diangkat dari minyak tumis, kangkung dengan cabai merah, sambal terasi yang harum menyengat. Pelanggan pertama datang dengan senyum hangat. Bu Sari ukapnya sambil duduk, saya lihat video live kemarin. Hebat ya Arka bisa begitu. Saya malah merasa suasana warung ibu lebih adem. Sari menunduk pipinya memanas. Alhamdulillah Bu, terima kasih sudah mau datang lagi.
Arka yang duduk di kursi kayunya menggetuk balok kayu dengan ritme pelan. Tok tok tok, beberapa pelanggan memperhatikan sejenak lalu tersenyum. Tidak ada yang mengeluh, justru ada yang berkomentar enak juga ya kayak musik latar. Sari hampir tidak percaya telinganya. Sesuatu yang dulu dianggap gangguan kini dipandang sebagai keunikan. Siang itu ketika warung ramai seorang pria masuk. Tubuhnya tambun, wajahnya serius. Pak Darto pemilik kontrakan. Kehadirannya membuat Sari seketika gugup. Ia buru-buru berdiri menyeka tangan pada selemek. Pak, silakan duduk, ada yang bisa saya ambilkan, suaranya bergetar. Pak Darto menatap sekeliling, pelanggan makan dengan tertib, tidak ada keributan. Hanya ada suara sendok beradu dengan piring diselingi ritme kayu lembut dari tangan Arka. Suasana warung terasa teratur bahkan hangat. Akhirnya ia duduk memesan seporsi nasi rames. Ia makan perlahan sesekali menatap Arka yang fokus pada ketukannya. Setelah selesai ia menghela napas panjang. Bu Sari, katanya data saya sempat ragu memberi ibu kesempatan sebulan. Tapi sekarang saya lihat sendiri warung ini nggak seribut yang dikeluhkan. Malah lebih rapi. Saya tarik ucapan saya. Kontrakan ini boleh ibu lanjutkan. Sari menutup mulutnya, air matanya hampir tumpah. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Pak Darto mengangguk, wajahnya sedikit melunak. Terus jaga kebersihan. Dan anak ibu itu mungkin memang punya cara sendiri. Kalau bisa dikendalikan begitu saya rasa tidak masalah. Setelah pria itu pergi, pelanggan tetap bersorak kecil. Salah satu mahasiswa kos-kosan yang sering makan di sana mengangkat tangan. Bu, kalau boleh saya punya ide. Biar lebih enak saya bisa kasih alas busa bekas studio musik. Bisa dipotong jadi balok kayu. Arka nenggak terlalu keras bunyinya. Seorang tukang kayu yang duduk di pojok ikut menimpali. Kalau mau saya juga bisa bikin papan khusus dari kayu mahoni, lebih halus, lebih awet. Sari tertegun, dadanya hangat melihat dukungan itu. Astaga, saya nggak menyangka. Terima kasih semua. Sore harinya beberapa pelanggan datang membawa sumbangan potongan karet bekas, kain lap tebal, bahkan papan kayu halus. Mereka membantu menata sudut kecil di warung menjadi pos ketukan Arka. Di sana balok kayu diletakkan di atas alas busa dengan kain penutup bermotif luku. Arka langsung mendekat menaruh tangannya di atas balok itu. Tok tok tok, suaranya lebih lembut dari biasanya, nyaris seperti suara ketukan pintu kecil yang sopan. Wah, bagus ya, komentar seorang pelanggan. Sekarang malah jadi ciri khas warung ini. Sari berdiri di belakang meja, tangannya menutupi dada. Ia merasa dadanya menggembang penuh syukur. Yang dulu jadi alasan orang menolak kini berubah menjadi alasan orang bertahan. Malam itu setelah warung ditutup, Sari duduk bersama ibunya yang sudah renta. Perempuan tua itu menatap kukunya dengan senyum samar. Lihat Sar, katanya lirik, kadang orang memang butuh bukti dulu sebelum bisa menerima. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk balikan keadaan. Sari mengangguk, matanya berkakak-kakak. Iya Bu, saya hampir menyerah. Tapi sekarang saya tahu setiap ketukan Arka bukan gangguan. Itu tanda hidupnya. Tanda bahwa dia bersama saya. Di ruangan kecil itu suara tok 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 kembali mengisi keheningan malam. Kali ini bukan sebagai beban melainkan sebagai musik harapan. Keesokan harinya Sari menempelkan selembar kertas di dinding warung pos ketukan aman tempat Arka menenangkan diri. Terima kasih sudah memahami. Beberapa pelanggan yang membakat tersenyum dan mengangguk. Ada yang bahkan memotret untuk dibagikan di media sosial. Komentar-komentar positif mulai muncul, inspiratif banget. Warung kecil dengan kisah besar. Salut buat ibunya. Sari tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu jalan masih panjang, tapi sekarang ia punya tumpuan baru, dukungan orang-orang kebijaksanaan sederhana dan ketukan kecil yang berubah menjadi bahasa cinta. Senja turun di langit Bandung, langit oranye kemasan menyapu tapseng. Sari menutup warung dengan hati damai. Arka berjalan ke arahnya memberikan papan kayu kecil dengan senyum samar. Ibu, suaranya lirih, hanya satu kata tapi kukup membuat Sari terhenyak. Air matanya langsung jatuh. Ia berjongkok memeluk anaknya erat. Iya nak, ibu di sini. Ketukan malam itu terdengar lebih pelan tapi juga lebih dalam. Seperti janji bahwa apapun yang terjadi mereka sudah menemukan cara untuk bertahan bersama. Pagi itu udara Bandung terasa segar setelah semalam hujan. Jalan gang masih basah, aroma tanah bercampur wangi kopi dari rumah tetangga. Sari membuka warung dengan senyum berbeda, bukan lagi senyum kikuk yang menutupi rasa kemas, melainkan senyum yakin seorang ibu yang menemukan pijakan baru. Di tangannya ada selembar kertas berlaminasi sederhana. Tulisan di atasnya jelas, panduan ketukan aman. Cara Arka menenangkan diri. 1. Tarik napas perlahan, hitung sampai 10. 2. Letakkan balok kayu kecil di tengah. 3. Biarkan Arka menggetuk dengan ritme yang ia pilih. 4. Ungkapkan 3 kata sederhana ibu di sini. Sari menempelkannya di dinding dekat meja utama tepat di samping daftar menu. Tak lama kemudian pelanggan mulai berdatangan.
Seorang ibu muda membaca kertas itu dengan mata berbinar. Bu Sari luar biasa ya. Jadi ini semacam metode khusus untuk Arkasari tersenyum. Iya bu, saya belajar dari seorang relawan. Ternyata setiap anak punya sinyalnya sendiri. Kalau kita mau dengar kita bisa ikut ritmennya. Ibu itu mengangguk matanya berkakak-kakak. Anak saya juga sering goyang-goyang tangan kalau gelisah. Saya biasanya marah padahal mungkin itu karena menenangkan diri. Obrolan kecil itu terdengar oleh pelanggan lain. Tiba-tiba warung yang biasanya hanya dipenuhi percakapan soal harga cabai atau pertandingan bola berubah jadi ruang berbagi cerita. Seorang bapak bercerita anaknya suka memeluk bantal erat-erat ketika takut. Seorang mahasiswa ingat adiknya hanya bisa tidur kalau ada suara kipas angin. Sari mendengarkan semua dengan hati hangat. Ia sadar ketukan Arka hanyalah satu dari sekian banyak sinyal aman yang dimiliki anak-anak. Sore harinya Fajar datang. Ia melihat papan panduan itu dan tersenyum lebar. Bu, ini ide bagus sekali. Tidak hanya untuk Arka tapi juga untuk orang tua lain. Kalau mereka tahu anaknya punya tanda unik, mereka bisa lebih sabar. Sari menatap relawan muda itu dengan penuh rasa terima kasih. Saya dulu hampir membuang papan kayu Arka Mas. Saya pikir itu sumber masalah. Ternyata justru jadi jalan keluar. Fajar mengangguk. Begitulah bu. Kadang yang kita anggap gangguan sebenarnya adalah bahasa. Kita hanya perlu belajar menerjemahkan. Malam itu ketika warung sudah sepi, seorang pelanggan terakhir mampir. Ia seorang ayah dengan wajah lela memakai seragam buruh pabrik. Di tangannya ada anak laki-laki kecil mungkin usia 6 tahun yang terus memeluk mobil-mobilan mainannya. Apa benar bu anak ibu bisa tenang dengan cara begitu, tanya ayah itu. Sari mengangguk, iya pak, setiap anak beda. Kalau anak bapak selalu bawa mainan mungkin itu juga tanda aman. Jangan diambil, biarkan jadi jembatan dia. Mata ayah itu berkakak-kakak. Ia menunduk memeluk anaknya lebih erat. Terima kasih bu. Saya sering dimarahi tetangga karena anak saya dianggap manja. Tapi sekarang saya mengerti. Di rumah malam itu Sari menatap Arka yang sudah tertidur. Balok kayu kecil masih di samping bantalnya. Suara ketukan imajiner seolah masih bergema di telinganya. Ia berlutut berdoa sederhana, ya Tuhan terima kasih. Dulu aku malu, aku takut. Tapi engkau tunjukkan bahwa di balik kelemahan ada kekuatan. Di balik ketukan kecil ada irama hidup. Biarlah warung kecil ini jadi tempat harapan bukan hanya untukku tapi untuk banyak orang tua yang lelah. Air matanya jatuh tapi kali ini bercampur senyum. Beberapa minggu kemudian warung Sari dikenal bukan hanya karena lok enaknya tapi juga karena cerita di balik dindingnya. Orang-orang menyebutnya warung ketukan. Beberapa guru dari sekolah sekitar datang berkunjung ingin tahu lebih banyak. Komunitas orang tua mulai sering berkumpul di sana saling bertukar pengalaman. Bahkan ada yang menempel catatan kecil di bawah panduan itu. Anak saya tenang kalau dengar suara hujan. Putri saya selalu membawa boneka kecil itu obat kemasnya. Terima kasih Bu Sari. Saya jadi tahu cara menerima. Dinding warung yang dulu hanya polos kini dipenuhi kertas-kertas warna-warni berisi kisah nyata. Suatu sore ketika pelanggan sudah bubar, Sari duduk di bangku kayu menatap dinding itu. Arka duduk di sampingnya menggetuk balok kecilnya dengan tenang. Tok tok tok. Sari menggosap kepala anaknya, senyum mereka. Nak, dulu ketukanmu dianggap gangguan. Sekarang lihat jadi inspirasi. Kamu yang mengajari kami semua arti sabar. Arka menoleh sekilas lalu kembali menggetuk. Dan Sari tahu itulah jawaban paling indah yang bisa ia dapatkan. Senja menutup hari dengan cahaya emas. Warung kecil di gang sempit itu kini bukan sekadar tempat makan. Ia berubah jadi ruang belajar bagi siapa saja yang ingin memahami bahwa mukjizat kadang hadir lewat hal-hal sederhana. Dan mukjizat itu kali ini berbentuk ketukan lembut seorang anak bernama Arka.